Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pertama kali saya mengajar di kelas manajemen, ya. Karena ada konsep kampus merdeka, Merdeka Belajar, sehingga ada beberapa mata kuliah yang dari manajemen diampu sama dosen dari sistem informasi. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa mata kuliah dari sistem informasi yang diampu oleh dosen dari manajemen. Gitu ya. Baik, saya share dulu. Oke, Oke, Pak. ini perkenalan dari saya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ini mata kuliahnya adalah sistem informasi manajemen. Kita coba mengarah ke arah kondisi saat ini, di mana sistem informasi ini berlaku pengelolaannya pada era digital saat ini. Ya. Nah, materi-materinya adalah seperti ini. Mengelola sistem informasi di era digital, kemudian mencapai keunggulan kompetitif melalui sistem informasi, kemudian mengelola layanan dan infrastruktur sistem informasi, kemudian mengimplementasikannya e-commerce, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi organisasi menggunakan media sosial, kemudian meningkatkan BI, Business Intelligence, menggunakan ada disebut dengan big data dan konsep analitiknya, kemudian meningkatkan proses bisnis menggunakan sistem informasi enterprise, ya. Kemudian memperkuat hubungan B2B, business to business, dengan supply chain dan customer relations management, CRM. Kemudian mengakuisisi dan mengembangkan sistem informasi dan mengamankannya. Ya, kurang lebih itu 10, nanti ditambah dengan tugas mandiri. Ya, bagaimana kita kalian bisa menganalisis satu sistem, dilihat dari proses bisnisnya, dilihat dari sistem informasinya, gitu ya. Oke. Ini perkenalan dari saya, nama saya Nana Suryana, itu emailnya silakan dicatat, itu WhatsApp saya. Jadi kalau kalian berhalangan silakan di WhatsApp saja, tidak apa-apa. Kemudian email ini untuk tugas-tugas saya biasanya minta kirim ke email sini. Ya. Nanti tiap tugas, ujian dan lain-lain ini yang membedakan adalah subjeknya. Ya, subjeknya. Misalkan tugas 1 SIM gitu ya, tugas 1 SIM, yang berikutnya adalah nomor NPM kalian. Ya, kalau nama saya rasa tidak perlulah, karena nama kan ada di absensi, saya bisa lihat nama kamu siapa, terus alamat email kamu juga kan biasanya beda-beda, tidak sesuai dengan nama, jadi saya perlu NPM-nya aja, gitu ya. Jadi tugas 1 SIM, terus NPM-nya. Nanti kalau berikutnya ada tugas 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau UTS, SIM, NPM kamu. Ya. Kata-kata di body emailnya kosong juga tidak apa-apa, yang penting file tugas kalian di-upload di email itu. Ya. Jangan sampai ada body emailnya ada, tapi kiriman filenya nggak ada. Ya, jadi yang penting itu aja. Oke, itu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Alamat saya tinggal di GBI. Ya, ada GBI, saya di GBI di blok H17. Oke, itu apa lagi ya? Dah, itulah perkenalan ya. Oke, penilaiannya seperti ini. Sebetulnya jarang sekali saya memberikan penilaian dari kehadiran.
ya biasanya dari tugas UTS dan UAS gitu ya. Kalau tugas sekitar kisaran 30%, tugas dan UTS 30 masing-masing, kemudian UAS 40. Tapi karena kehadiran menjadi diperhitungkan secara umum di sini, sehingga maksimal 3 kali tidak mengikuti gitu ya. Sekalian jadi 3 kali tidak mengikuti perkuliahan, saya berhak mencoret gitu ya. Kalaupun kalian mengirim tugas, ya saya juga berhak untuk tidak memeriksa. Gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan kalian ada tugas, tanding, ada ini silakan izin ke saya, ada nomor WhatsApp saya, silakan dikomunikasikan. Oke, gitu ya, sederhana. Jadi dikomunikasikan saya intinya. Oke, perkuliahan saya kalau Vicon saya biasa pakai Zoom yang free, tidak terlalu lama, 40 menit maksimal. Untuk ukuran file rekamannya juga tidak terlalu besar, jadi biasanya saya langsung upload ke YouTube ya. Jadi bisa pakai Zoom atau Google Meet. Ya. Disesuaikan juga kalau kalian ada yang di luar daerah yang agak susah untuk akses Zoom, ya kita pakai Google Meet. Ya. Kemudian tugas mandiri sekitar 2-3 kali tugas mandiri. Kalaupun lebih, nanti saya dirata-ratakan aja menjadi 3 kali. Jadi ada 3 penilaian gitu ya untuk tugas. Gitu. Ya. Oke, ini apa namanya? Dari awal sampai UTS ya. Kemudian nanti setelah UTS sampai UAS sama seperti ini juga. Gitu ya. Oke, ini daftar buku bacaannya dari Ahmad Munawir, Sistem Informasi Manajemen, kemudian ada Anderson, Customer Relationship, kemudian Barton McLean, Customer Relationship Management, Concept and Theory, Teknik, Concept and Teknik, Charles Ford, ada Social Customer Relationship Management, terus ada Genetic Computer School, Humble, Kumar, dan lain-lain. Kalau kalian dapat e-booknya, silahkan dicari ya. Mudah-mudahan ada. Kalau yang orang-orang luar biasanya ada menyediakan e-book yang bisa kita download gratis. Kalau tidak ya nggak dicari aja di toko buku. Gitu ya. Oke, itu untuk sekilas dari nih informasi. Oke, pengantarnya. Yang berikutnya saya share oke. Ya. Saya mulai dari ini yang pertama adalah mengelola sistem informasi di era digital, gitu ya. Saya tidak melihat masa lalu yang pengelolaan sistem informasinya seperti apa, tapi langsung saja di era digital saat ini. Gitu. Ya. Bagaimana definisinya, sifat dan etikanya, konsepnya, nah, kita lihat di sini. Oke. Jadi kalau kita melihat di era yang sekarang nih, semuanya serba digital, ya. Sistem informasi tidak diartikan pada satu aplikasi, ya, tidak satu aplikasi, tetapi menjadi sebuah satu sistem, ya, menjadi sebuah satu sistem. Jadi kalau kita melihat sekarang banyak device gitu ya, dari mulai handphone, smartphone, tablet, laptop, itu menjadi bagian dari
sistem informasi, ya, komputer, internet, gitu ya. Nah, dari semuanya itu perkembangannya, bahwa perkembangan sistem informasi ini menciptakan adanya kemudahan, ya, betul, kemudahan. Kemudian kesederhanaan, ada yang orang menganggap sederhana, ya. Kekuatan, ya, kekuatan media, kekuatan informasi. Ya, kalau orang tidak menguasai informasi kelihatan seperti apa, tapi kalau orang yang menguasai informasi, dia sudah membuat dirinya unggul dari yang lain, gitu ya. Itu menjadi kekuatan. Kemudian efisien, ya, dianggap efisien, dan sistem informasi dengan segala perangkatnya ini menjadi satu lifestyle, ya, baik individu maupun organisasi. Kalian kalau kehilangan handphone, ketinggalan handphone, maksudnya pasti akan balik lagi. Ya, kalau ketinggalan dompet, kadang kalian masih bisa, oke, nggak apa-apa, karena di handphone kita bisa bertransaksi, masih bisa yang dilakukan. Tapi begitu kalian ketinggalan handphone, walaupun dompet ada, tetap akan merasa ada sesuatu yang hilang, gitu ya. Nah, ini era saat ini menjadi seperti itu, lifestyle-nya ke arah sistem informasi yang mobile, gitu ya. Nah, jadi langsung atau tidak langsung secara sosial terpengaruh, ya. Secara akademik, secara pekerjaan, bisnis, dan lainnya, ya, sistem informasi sudah masuk ke mana-mana. Gitu. Dan perkembangan ini bisa dihitung dalam hitungan detik, ada informasi yang baru, ya. Termasuk di sisi tidak selalu sisi positif, tapi sisi negatif itu juga banyak. Nah, hanya saja kita akan berada di sisi yang mana, positifnya atau negatifnya. Positifnya mau kita kembangkan atau negatifnya yang dikembangkan. Nah, kita berada di sisi itu. Itu ya. Oke. Nah, kita lihat karakteristiknya dari dunia digital ini. Bahwa saat ini tadi kemudahan akses dengan laptop, smartphone, ya, handphone biasa, kemudahannya dari akses informasi, dari akses hubungan orang ke orang, dari ya menggunakan sekian banyak perangkat, berbagai perangkat, terus gaya hidup digital, mobilitasnya tinggi, kemudian dari sisi ilmu pengetahuan ada IoT, ada artificial intelligence, ya, berkembang ke big data, data science, dan lain-lain. Ya, ini saat ini. Tapi di balik itu ada knowledge worker. Ya, ada pekerja yang menciptakannya. Ya, di mana pekerja-pekerja ini memodifikasi, memberikan satu kesimpulan dari data, ya, sehingga menjadi satu pengetahuan buat kita lagi. Jadi di situ ada orang-orang profesional yang bekerja di belakang. Jadi kalau kita melihat ada hoax, ya, sekian banyak hoax dengan gambar-gambar yang sudah melalui editing, nah itu di belakangnya ada orang yang bekerja untuk itu. Ya. Nah, secara logik kalau kalian spontan, kalian foto lewat handphone, kalian edit lewat handphone, punya keterbatasan editing. Tapi kalau melalui komputer, terus
editingnya, gambarnya sekian canggihnya, maka itu di belakangnya ada orang-orang yang bekerja untuk itu. Ya, seperti itu. Oke, kemudian dari knowledge worker ini ada knowledge society, ya, menuju ke knowledge society, di mana ada satu komunitas ya dari knowledge worker ini yang menganggap bahwa pendidikan dan pembelajaran ini menjadi sangat penting, ya, menjadi landasan yang memang sangat penting. Knowledge menghasilkan informasi, ya, informasi di dalam dunia digital sama seperti kalian punya aset, punya harta, punya segalanya. Ya, dengan informasi saat ini ngomong A, yang lain akan terpengaruh A, dan begitu seterusnya. Gitu ya. Makanya jangan heran dengan mudahnya bahwa media akan bisa memutarbalikkan fakta, begitu juga di dunia digital akan dengan mudah membalikkan fakta. Gitu. Karena ya informasi ini menjadi satu kekuatan di dalam kondisi saat ini. Ya. Hey. Nah, secara global, globalisasi dari sistem informasi ini, globalisasi ini merupakan integrasi ekonomi, ya, integrasi ekonomi dunia yang didorong oleh perkembangan teknologi. Ya. Nah, akibatnya akan berimbas pada ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Jadi selalu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya akan terlihat pada perubahan di sisi ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Ya, contohnya misalkan secara ekonomi, kalian yang asalnya tahu orang-orang berjualan pinggir jalan, orang-orang jualan buka toko, dan lain-lain. Sekarang orang-orang berjualan di rumah, asalkan dia punya barang, ataupun tidak punya barang, kalian bisa melakukan transaksi ekonomi di rumah melalui handphone. Gitu ya. Mal-mal sekarang banyak yang tutup, orang berjualan di handphone melalui media sosial, ya. Itu imbasnya. Ada perubahan, terjadi perubahan interaksi aktivitas di masyarakat, ya. Oke, dari trendsnya perubahan-perubahan ya, yang terjadi di baik organisasi atau komunitas di era digital ini didorong juga oleh inovasi-inovasi yang radikal ya pada teknologi informasi. Nah, kalau tidak ada inovasi, saya rasa masih begitu-begitu saja gitu ya. Nah, misalkan perkembangan dulu sebelum Android booming, orang masih menggunakan handphone sejuta umat dari Nokia gitu ya. Nokia dengan emailnya pun, kalaupun saat itu ada emailnya Yahoo, gitu ya, sejuta umat. Gitu. Nah sekarang Yahoo sudah mulai agak turun, Gmail yang merajai. Ya, tidak ada kesalahan di Nokia, akan tetapi dia tidak menciptakan inovasi-inovasi yang radikal. Gitu. Ya, Nokia masih dengan pad-nya 1, 2, 3, 4 dan begitu. Android sudah menawarkan touchscreen. Ya. Kemudian aplikasi-aplikasinya termasuk media sosial, dia sudah memasuki lifestyle perorangan. Ya, lifestyle semua masyarakat gitu ya. Pribadi, lifestyle pribadi. Jadi di situ menyediakan itu. Makanya kalau tidak ada inovasi yang radikal seperti itu,
Saya rasa Android mungkin akan sama aja dengan yang lainnya. Gitu, ya. Termasuk yang Plexi itu yang baru dibuat, baru diluncurkan, ternyata tidak mampu untuk mengimbangi perkembangan dari Android. Ya. Oke, kemudian ke konsep dasar dari sistem informasi. Nah, sistem informasi ini bisa diartikan banyak versi definisi menurut para ahli, ya. Tapi kita bisa mengambil beberapa referensi, ya, bahwa sistem informasi ini merupakan satu kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi, ya. Ada orang, ada teknologi, ya, di mana di situ ada proses untuk menciptakan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendistribusikan, ya, informasi, data atau informasi yang berguna. Ya, ada teknologinya, bisa teknologi perangkat keras, teknologi perangkat lunak, kemudian jaringan telekomunikasinya, atau gadgetnya, dan yang lain. Itu dari sisi teknologi. Kalau orangnya ya, kita ini orang, bisa end user, atau expert, atau yang lain. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat, di sini ada orang sebagai brainwave-nya. Ya. Di smartphone ini, apa namanya, software-nya sudah ada, hanya bagaimana kita mengolah aplikasi itu untuk menjadi sesuatu yang berguna. Bagaimana kita melakukan komunikasi, bagaimana kita melakukan video call, bagaimana kita melakukan share perkuliahan, mengolah data kerjaan, dan lain-lain. Gitu ya. Nih. Jadi semuanya menjadi satu sistem. Ya orangnya, ya perangkat kerasnya, perangkat lunaknya yang di dalam, ya termasuk jaringan telekomunikasinya. Nah, itu menjadi satu kesatuan sistem informasi. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah data sebagai akar dan tujuan dari sistem informasi. Nih. Data ini menjadi apa ya, merupakan satu kalau disebut dengan raw symbol, ya raw symbol terdiri dari angka-angka, karakter-karakter, itu data, gitu ya. Kalau nama ininya ke datum. Kalau data ini bisa berarti jamak, ya. Kalau satunya datum. Angka ya cuman sekedar angka-angka, karakter-karakter, simbol yang mungkin tidak ada artinya, gitu ya. Sedangkan informasi, data yang tadi, angka-angka, karakter-karakter itu sudah diolah, ya, sudah diolah. Nah, menjadi satu informasi, gitu ya. Jadi data yang sudah diolah menjadi satu informasi. Kalau hanya data saja, orang agak sulit untuk melihat, memahami bahwa ini apa, ini angka apa, gitu ya. Tapi kalau sudah diolah, baru orang mengetahui, oh ini menjadi satu informasi, ya. Nah, cara mengolahnya ini atau kemudian disajikan, direpresentasikan menjadi satu informasi. Dari informasi diolah lagi informasi. Ini menjadi pengetahuan. Gitu ya. Jadi alurnya seperti itu, data, informasi, pengetahuan. Ya. Data diolah, informasi diolah menjadi pengetahuan. Ya. Oke. Kemudian hardware, software, dan jaringan telekomunikasi.
ya, atau semuanya kita sebut dengan TIK. Hardware-nya dari mulai alat input, output, prosesor, dan yang lainnya. Software-nya ada di dalamnya itu instruksi logical ya, ke hardware. Jadi perangkat-perangkat laptop ini kan ada software-nya ya, sistem operasi. Nah, itu di dalamnya merupakan instruksi-instruksi logik ke hardware. Gitu. Jadi ada teknik kompilasi namanya, instruksinya dikompilasi sehingga hardware ini bisa memahami instruksinya itu. Ya. Kemudian jaringan telekomunikasinya, ini jaringan yang untuk share layanan, share data, ya, untuk berkolaborasi, berkomunikasi antar komputer, antar user, gitu ya. Nah, ini telekomunikasi. Oke, kemudian kompetensi profesional dari sistem informasi kita bisa gambarkan seperti ini. Oh ini, sorry, ada tipe. Ini kemampuan dan pengetahuan tentang hardware, software, network, dan security. Kompetisinya dari technical. Nah, kemudian ada kemampuan dan pengetahuan tentang bisnis dari mulai proses SDM, proyek, dan lain-lain. Ini kompetensinya terhadap bisnis. Ya, kompetensinya terhadap bisnis. Kemudian kemampuan dan pengetahuan pengembangan integrasi sistem. Nah, ini kompetensinya terhadap sistem. Ya, di mana semuanya ini mendukung adanya profesi di bidang sistem informasi. Ya, kalau kalian tidak menguasai secara teknik, kalian bisa menguasainya secara bisnis, ya. Karena misalkan, oh saya tidak punya basic teknik, atau saya tidak punya basic terhadap sistemnya, ya. Tapi kalian bisa punya kompetensi terhadap bisnisnya, gitu ya, terhadap bisnisnya. Jadi kalian memahami bagaimana manajemen SDM, manajemen proyek, bagaimana proses bisnis, ya, gitu. Jadi nanti ke depannya kalian akan terlihat kalian berada di posisi yang mana, teknikal kah, sistem kah, atau kompetensi bisnis, ya. Oke, ini kompetensi utama profesional di bidang sistem informasi, ya. Dan mulai tadi ada technical knowledge and skill, ini yang kompetensi tekniknya, ini ke arah bisnisnya, dan ini ke arah sistemnya. Ya. Dan ini kalau dibuka lagi menjadi sekian banyak kompetensi, ya. Kalian bisa lihat di BNSP, ya, BNSP itu ada kompetensi profesi-profesi, dan di situ profesi itu kompetensinya apa, membutuhkan apa, ya, job deskripsinya bagaimana, itu di situ ada, ya, BNSP, kalian bisa akses itu. Oke. Kemudian sistem informasi dalam organisasi, ini organisasi menggunakan sistem informasi ini supaya lebih produktif. Jadi ada sekian banyak domain, ya, sekian banyak domain. Ada DSS, MIS, transaksi, BI, social software, dan yang lainnya, supply chain, ya. Kemudian kita lihat dari, nah ini dua sisi dari perkembangan teknologi, dua sisi terhadap perkembangan sistem informasi. Ada yang salah, ada yang benar, ada sisi positif, dan ada sisi negatifnya. Kita akan berada di sisi yang mana, ya.
Kemudian etika dari sistem informasi, ini etika berkomputer, bergadget, ya. Ini untuk menggambarkan moral, standar pelaku, pengguna sistem informasi. Ya. Nah, fokusnya pada privasi, akurasi, properti, dan accessibility. Ya. Kemudian dari privasi tadi, nah ini sangat hati-hati pada saat belanja online, ya, karena di situ ada hal-hal informasi-informasi yang sangat penting, sensitif, ya, privasi, sangat privasi. Nah, itu hati-hati. Ya, kalau kalian memang menggunakan aplikasi yang terpercaya, mangga silakan lakukan. Tapi kalau tidak, stop dulu. Oke. Kemudian ini database of intention-nya, ya. Dari sekian banyak sistem informasi ini, datanya merangkum pada satu database. Ya, kalau sekarang perpustakaan yang terhebat ya Google, Mbah Google. Ya. Database-nya database yang database Google. Ya. Database Google. Kalau dari media sosialnya ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan yang lainnya. Ya, kalau kita lihat dari trennya, kalau di Google ini apa yang kita inginkan, di yang PP apa yang kita beli, ya, dan yang lainnya seperti ini. Kemudian tadi online privasi, kalian harus mulai concern, aware diri sendiri, tidak mengupload yang sekiranya sensitif, yang membuat orang lain bisa menemukan celah aib atau celah kelemahan kita. Ya. Baik, misalkan kita menginformasikan, oh kita berada di sini, di suatu tempat saat ini, tapi di sisi lain orang akan berpikir, oh rumahnya kosong, gitu ya. Ya, akan seperti itu. Jadi kita harus mulai aware terhadap diri sendiri. Oke, kemudian ada intellectual property. Ini intelektual menjadi satu properti, aset, ya, satu aset. Nah, jadi sistem informasi ini tidak lagi hanya sekedar pendukung, tapi menjadi pelaku bisnis utama, gitu ya. Oke, untuk pedoman etis penggunaan dari sistem komputer, ini yang tidak bisa dilakukan, yaitu mengintai, memata-matai, mencuri, membuat hoax, menyebarkan, dan ya, ini yang perlu kalian hindari. Aware dulu aja terhadap diri sendiri, tidak tadi menyebarkan atau mengambil file-file yang lain. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pertama ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, mangga, masih ada waktu sekitar 2 menit untuk yang free ini. Di chatnya silakan dituliskan absennya, mangga. Silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, saya tunggu untuk absensinya.
Untuk absensi di grup aja, Pak. Gimana? Untuk saat ini coba ditulis di chatnya aja. Karena saya belum pernah tahu ini untuk yang manajemen ini. Ya, Pak, silakan mau nanya Pak, ya. untuk absensi ini menggunakan NPM lama atau baru Pak? Memang ada NPM yang lama kalian masuk di ini ya. Iya, Kodenya apa? 161 ya? kodenya 2019 161 000 kayak gitu Pak. Yang kode apa? Mulai mau dua-duanya NPM juga nggak lama. apa-apa lah. Di sini Oh, banyakannya baik Pak. 20-20 nih, 161. Yaitu Ada juga yang NPM 20. baru Pak yang dikasih.